Di video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam website, langkah-langkah mengecek domain, penyedia domain dan hosting, WordPress dan Joomla, HTTP dan contohnya, HTTPS dan contohnya. Enjoy! E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. 1. Tokopedia. Sebagai marketplace terdepan di Indonesia, Tokopedia adalah mall online yang memungkinkan penjual untuk membuka tokonya dan melakukan penjualan dengan mudah tanpa harus memikirkan sewa toko dan bayar gaji pegawai. Mengedepankan keamanan transaksi, Tokopedia menawarkan sebuah pengalaman jual beli online yang aman, mudah, dan nyaman. Shopee adalah sebuah aplikasi atau website yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi dan website yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan smartphone Anda, Shopee akan menawarkan berbagai macam produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Bukalapak merupakan sebuah situs besar jual beli online yang update dan terpercaya. Pada situs ini, Anda dapat menjual dan membeli produk sesuai kebutuhan dan keinginan Anda. Dari mulai produk kecil hingga besar tersedia di situs Bukalapak ini. Lazada. Lazada adalah pusat berbelanja online yang menawarkan berbagai macam produk dimulai dari elektronik, buku, fashion, mainan anak, peralatan bayi, perlengkapan traveling, dan olahraga. Blibli.com berkonsep lifestyle online mall, memberikan pilihan kepada konsumen untuk mencari berbagai perlengkapan dengan mengunjungi 8 kategori produk sesuai kebutuhan, yaitu handphone, elektronik, woman, men, kids and baby, hobby, otomotif, dan kulineri. eBay adalah suatu situs web daring yang memungkinkan seluruh orang di dunia untuk melakukan transaksi jual beli. Kemajuan teknologi yang makin memudahkan orang dalam membeli maupun menjual barang dengan pasar internasional. Alibaba merupakan perusahaan e-commerce yang didirikan Jack Ma dan rekannya pada tahun 1999. Marketplace tersebut adalah bisnis pertama pria kelahiran 1964 itu. Alibaba telah menjadi salah satu e-commerce raksasa di dunia. Jumlah pembeli di situs alibaba.com diklaim sudah menjangkau 190 negara. Penggunanya tidak hanya individu tapi juga pengecer, produsen, pedagang besar, usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak di bisnis ekspor, impor maupun agen pedagang. Bineka.com adalah bisnis online store yang bergerak di bidang penjualan perangkat-perangkat IT atau teknologi. Penjualan ini didukung oleh berbagai macam outlet dari Bineka.com yang tersebar luas di beberapa tempat di Jakarta sehingga dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh dan memudahkan pengiriman. Tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat bertransaksi. Ini memberikan kemudahan kepada calon pelanggan karena mereka tidak harus langsung datang ke toko tapi bisa membeli dengan transaksi secara online. Susiolla adalah online store terpercaya dan terlengkap di Indonesia untuk produk kecantikan, make up, perawatan kulit, kosmetik, parfum, dan skincare. Mengapa dikatakan terpercaya? Karena Susiolla dapat menjamin bahwa semua produk itu aman, resmi, dan sudah terdaftar. Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan produk kecantikan untuk pria dan wanita. Berpusat di Singapura,
Zalora juga terdapat di Hong Kong, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Blog merupakan singkatan dari weblog, adalah bentuk aplikasi web yang membentuk tulisan-tulisan pada sebuah halaman web. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Dark of York. Dark of York adalah blog yang penuh akan inspirasi. Sekali mengunjungi blog ini, Anda akan merasa termotivasi untuk mengupgrade banyak hal dalam blog pribadi Anda. Blog ini menggabungkan visual yang benar-benar apik, tulisan yang panjang dan menarik, serta elemen personal yang sangat kentara. Dani Rahmat. Terdapat 3 kategori utama di blog ini, yaitu perencanaan keuangan, dana pendidikan, asuransi, dana pensiun, reksadana, investasi saham, review film, buku, musik, dan CD, produk, teknologi dan kuliner, serta adventorial. Meski kategori kontennya cukup luas, Dani terbilang unggul dalam topik asuransi, perencanaan keuangan, dan investasi. My Tips Cantik. Di dalam My Tips Cantik, Anda bisa menemukan berbagai konten yang membantu menunjang penampilan, mulai dari gaya rambut, fashion, hingga ulasan produk-produk kecantikan. Meski ada kategori konten lain seperti travel dan life, keduanya masih memiliki kaitan yang kuat dengan tema kecantikan yang dibawakan. Iwan Banaran. Iwan Banaran sebetulnya mengambil niche yang cukup spesifik, namun ini tak membuatnya terjebak pada topik bahasan yang itu-itu saja. Dia membagi kontennya dalam 5 kategori utama, yaitu review, gosip motor, racing, modifikasi, dan galeri. Seolah belum cukup, Cak Iwan juga menyalurkan sejumlah subkategori di bawah menu home. Di sana ia mendaftar merek motor dan basis negara, serba-serbi, dan serta tips dan trik. Hey Teresia. Tere adalah blogger yang memiliki fashion mendalam soal makanan. Dalam blognya, ia berbagi berbagai pengalaman mencicipi makanan di berbagai restoran, berbagai resep, hingga berkreasi dengan berbagai produk makanan. Semua konten itu berhasil Tere kombinasikan dalam artikel bilingual, foto-foto yang mengunggah selera, serta video YouTube yang oke punya. Desti Baca Buku. Blogger buku dengan urutan BBI 1301001 ini sampai sekarang masih aktif ngeblog. Review yang singkat, jelas, dan padat menjadi ciri khasnya. Pengajar yang dulunya sempat tinggal di Yogyakarta dan kini kembali ke Pulau Sulawesi ini konsisten menulis review buku-buku yang dibaca. Tiap postingan reviewnya ditandai dengan urutan nomor. Jadi kita bisa tahu sudah berapa banyak buku yang beliau baca. Baru-baru ini Mbak Desti memigrasikan blognya ke website yang memiliki domain sendiri. Virus Traveling. Virus Traveling milik Bobby Ertanto ini memiliki tampilan yang sangat menarik. Terdapat 5 menu utama yang ada di dalam blog ini. Pertama adalah destinasi, yaitu daftar lokasi yang diurutkan dari dalam maupun luar negeri. Kedua adalah itinerary atau daftar tujuan wisata dalam satu daerah. Ketiga merupakan review dari tempat-tempat yang dikunjungi. Keempat adalah bagian untuk portofolio video. Terakhir adalah bagian untuk konten-konten sampingan seperti aplikasi traveling, giveaway, dan guest post. The Conundrum Journal. Membaca The Conundrum Journal serasa kembali ke era blogging sebelum tahun 2010-an, di mana blog memiliki desain yang sangat simpel dan padat akan tulisan. Panduan IM. Dalamnya, Anda akan mendapatkan begitu banyak insight, panduan, dan studi kasus optimasi website untuk meningkatkan pendapatan dari website dan toko online. Dari deskripsi di sini saja, Anda harusnya paham seberapa berkualitas konten yang ada di blog satu ini. AFF MoMA. Blog satu ini masih tak jauh dari topik internet marketing. Membagi blognya dari 6 kategori utama, yaitu home, about, start here, blog, work with me, dan kontak. Dari sekian banyak kategori yang ditampilkan sebagai pembaca, Anda hanya perlu memperhatikan 2 di antaranya. Pertama, start here. Di sini Anda bisa menemukan daftar artikel-artikel penting
bagi pembaca yang masih memulai belajar internet marketing. Kedua adalah blog, di mana Anda bisa menemukan berbagai artikel yang sudah dikelompokkan dalam topik tertentu, misalnya topik soal blogging, WordPress, belajar SEO, dan sebagainya. Zenius adalah website belajar online di Indonesia yang berdiri tahun 2007. LMS ini menyediakan materi-materi pendidikan untuk siswa SD sampai SMA. Materi tersedia dalam bentuk video berbahasa Indonesia dan e-book untuk kumpulan soal ujian nasional. Ruang Guru. Saat ini Ruang Guru adalah situs bimbingan belajar online terbesar di Indonesia. Sama seperti Zenius, website belajar online gratis Ruang Guru juga menyediakan materi pendidikan untuk pelajar SD sampai SMA. Kuiper School adalah layanan pendidikan online baru khusus untuk guru dan siswa SMP dan SMA. Learning Management System ini dibuat untuk memfasilitasi guru dan murid dalam melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar secara online. Brandly merupakan LMS yang menawarkan cara belajar online yang seru dan interaktif. Begini, Anda bisa mengajukan pertanyaan apapun seputar di bidang studi tertentu. Nantinya pertanyaan Anda akan dijawab oleh pelajar atau pengguna situs ini dari berbagai belahan dunia. Alison. Website belajar gratis Alison ini adalah salah satu pelopor situs belajar online di dunia. Lewat Alison, Anda bisa mengakses lebih dari 750 materi pembelajaran dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti kesehatan, sains, IT, humanism, bahasa, marketing, lifestyle, bisnis, software engineering, dan masih banyak lagi. Udemy adalah massive online open source yang fokus pada materi pembelajaran dan pengajaran yang teknis, misalnya tentang IT, digital marketing, bisnis, dan data science, dan skill yang berhubungan dengan career improvement. Belajar di situs belajar online ini terbuka untuk Anda yang pemula atau intermediate atau bahkan sudah berpengalaman. Kode Academy. Sekarang, belajar soal coding atau menulis kode program bukan hal yang wah, siapa saja bisa, termasuk Anda asalkan punya kemauan. Jika Anda ingin meningkatkan kemampuan profesional ke tingkat berikutnya, karena Kode Academy menyediakan banyak sekali materi pembelajaran terkait coding, jadi usahakan fokus dulu ke satu materi yang ingin dipelajari. Duolingo. Untuk Anda yang ingin belajar bahasa baru, Duolingo bisa menjadi pilihan yang tepat. Website belajar online gratis sekaligus aplikasi ini menyediakan puluhan materi bahasa yang bisa menambah skill bahasamu. Facebook Blueprint. Facebook Blueprint memiliki 90 kursus tentang periklanan di Facebook dan Instagram. Kelas online ini sangat praktis untuk digital marketer yang ingin mengembangkan portofolio dan format iklan. Sedangkan untuk pemula, di bidang Facebook dan Instagram marketing terdapat 13 kelas yang bisa Anda ambil. Canva Design. Canva Design akan mendukung kegiatan belajar online-mu dengan berbagai tips, artikel, fakta, dan tutorial mengenai desain. Dengan begitu, nantinya Anda punya keterampilan baru mendesain produk, brand, infografis, membuat kampanye marketing, dan lain-lain. Tribunnews.com. Tribunnews.com adalah situs berita online di Indonesia yang dipublikasikan oleh PT Indo Persada Prima Media. Situs ini menyajikan berita terkini Indonesia, daerah, olahraga, sepak bola, seleb, dan lifestyle pada Oktober 2016. Portal berita Tribun News menurut Alexa menempati posisi 1 sebagai website portal terbaik di Indonesia. Detik.com. Detik.com ialah portal web yang berisi berita dan artikel online di Indonesia sejak Agustus 2011. Detik.com
menjadi bagian dari PT Trans Corporation, salah satu anak perusahaan dari CT Corp. Menurut Alexa, Detik.com menempati posisi 2 sebagai website portal terbaik di Indonesia setelah Tribunnews.com. Kompas.com merupakan yang terdepan dalam hal berita-berita baru atau breaking news. Sejak tahun 1998, Kompas.com menjadi bagian dari Kompas Gramedia. Liputan6.com merupakan situs yang menyajikan beraneka ragam informasi pilihan bagi para penggunanya. Situs portal ini didirikan oleh PT Kreatif Media Karya pada 24 Agustus 2000. Liputan6.com menyajikan berbagai topik menarik, dimulai dari informasi politik, bisnis, gaya hidup, kuliner, hingga berita olahraga. Kapanlagi.com adalah situs berita online di Indonesia yang berfokus pada infotainment. Situs ini memulai beroperasi pada tahun 2003 di bulan Agustus. Merdeka.com adalah sebuah situs berita dari grup Kapanlagi.com yang menyajikan informasi berita Indonesia dan mengedepankan independensi berita. Okesound.com adalah situs berita atau portal online dan hiburan berbahasa Indonesia. Situs ini didirikan 1 Maret 2007 dan dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra (MNC). Tempo.co adalah situs berita online yang didirikan oleh PT Tempo Intimedia (TBK). Jenis beritanya antara lain nasional, metro, bisnis, olahraga, teknologi, gaya hidup, internasional, seni dan hiburan, selebritas, dan otomotif. Bolanet merupakan situs web portal yang khusus menyajikan berita sepak bola dari dalam maupun luar negeri. FIFA.co.id adalah situs web berita online di Indonesia, dahulunya bernama fifanews.com. Situs ini dimiliki oleh PT PC Media Asia Tbk dan diluncurkan pada tahun 2008. Kaskus merupakan singkatan dari Kasakusuk, bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian berkembang hingga saat ini. Kaskus dikunjungi sedikitnya 900.000 orang. Jumlah page view melebihi 15 juta setiap harinya. Kompasiana adalah sebuah platform blog dan publikasi online yang dikembangkan oleh Kompas Cyber Media sejak 22 Oktober 2008. Setiap konten, artikel, foto, komentar dibuat dan ditayangkan langsung oleh pengguna internet yang telah memiliki akun Kompasiana. Tangan di atas atau disingkat TDA adalah komunitas yang beranggotakan para wirausahawan muda dan orang-orang yang berminat pada dunia wirausaha. Komunitas ini mempunyai puluhan ribu anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hijabers Community, komunitas yang terbentuk sejak 2010 silam ini, sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Komunitas ini juga telah berkembang di 10 kota di Indonesia. Detik Forum merupakan sebuah forum yang ditujukan untuk orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang di luar Indonesia juga dapat menggunakan layanan forum ini. Detik Forum merupakan salah satu anak dari situs majalah berita populer di Indonesia, yaitu Detik.com. Klub Buku Indonesia berdiri pada tanggal 6 Oktober 2011 melalui akun sosial media pertama yang digunakan, yaitu Twitter. KBI atau Klub Buku Indonesia adalah komunitas yang didirikan untuk menaungi seluruh pembaca buku, juga untuk menularkan kebiasaan baik membaca buku dengan tujuan berbagi untuk hal-hal mengenai dunia perbukuan. Traveler Kaskus adalah sebuah komunitas pejalan yang semula bertemu di forum Kaskus. Setelah kerap melakukan perjalanan bersama, pada 23 Januari 2012, beberapa orang antusias membuat microblog Twitter demi memudahkan komunikasi antar anggota. Goodreads Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Juni 2007 oleh Femi Syahrini dan ditujukan untuk para pembaca buku berbahasa Indonesia yang ingin mendiskusikan buku-buku tersebut dan juga upaya untuk mengumpulkan buku-buku berbahasa Indonesia.
Kreafi adalah situs web tempat komunitas maya pekerja kreatif Indonesia, khususnya di bidang visual, untuk berjejaring, membuat galeri, dan memamerkan karyanya seperti ilustrasi, gambar, desain, foto, animasi, dan video. Kreafi juga menyediakan fasilitas bursa pencarian peluang bisnis dan pekerjaan sehingga bisa menjadi wadah untuk menghubungkan para pelaku industri kreatif dengan banyak perusahaan membutuhkan jasanya. Female Diary, dengan jumlah member yang cukup banyak, tak heran jika Female Diary Network lantas mengkolaborasikan konten dengan komunitas sebagai pembaca setianya. Fokus kepada komunitas dan didukung dengan adanya forum bagi wanita, hal ini diklaim menjadi keunikan dan strategi dari Female Daily Network untuk bersaing dengan media lainnya. Web portfolio adalah menampilkan karya Anda dan menarik perhatian klien agar mereka yakin untuk menggunakan atau menyewa jasa Anda. Pertama, Adobe Portfolio. Kedua, Behance, Carbon Mate, Crevado, Wix, Makrek, Journo Portfolio, Clippings.me, Tempores, dan yang terakhir DeviantArt. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengecek domain. Pertama, masuk ke hostinger.co.id, klik garis 3 atas kanan, cari cek domain. Ketikkan nama domain yang Anda inginkan untuk dicari. Klik tombol cari, tunggu sebentar. Dan domain yang tersedia adalah sebagai berikut. Jika Anda ingin membelinya, tambah ke cart. Berikut adalah contoh-contoh penyedia layanan domain dan hosting. Pertama adalah Rumah Web. Domain Nesia. Selanjutnya adalah Niaga Hoster. Selanjutnya adalah ID Web Host. Web host murah. Selanjutnya adalah Dracula Multimedia. Selanjutnya adalah Indo Website. Domain Nesia.
Selanjutnya adalah dapur hosting. Dan yang terakhir adalah rumah web. Hosting adalah lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Lebih mudahnya, hosting adalah lokasi di mana file website diletakkan. Sedangkan domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Ya, sebuah website pastinya memiliki nama. WordPress merupakan salah satu CMS yang bersifat open source yang digunakan untuk membuat website. Sifatnya yang open source membuat WordPress memiliki banyak komunitas dan dukungan. Karenanya, WordPress menjadi software yang paling mudah untuk membuat website atau blog yang kuat. Karena cara penggunaannya yang mudah, WordPress juga dapat digunakan oleh orang yang kurang memahami pemrograman. WordPress dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Untuk mendapatkan WordPress, kita dapat mendownloadnya secara gratis melalui website. Joomla adalah Content Management System atau CMS open source berbasis PHP dan MySQL. CMS yang satu ini bisa dibilang sebagai salah satu CMS terpopuler di dunia. Setiap hosting provider akan memberikan CMS ini secara gratis. Anda juga tidak perlu takut untuk menggunakan Joomla karena Anda hanya memerlukan satu klik untuk menginstal CMS ini ke website Anda. Menurut pendapat saya, CMS yang lebih baik digunakan adalah WordPress karena WordPress ramah terhadap user baru. Sedangkan Joomla, orang yang baru pertama kali menggunakan Joomla mungkin akan sedikit kesusahan dalam mengembangkan websitenya. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber yang membahas CMS tersebut. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol yang berguna untuk komunikasi antara sistem yang berbeda. Biasanya lebih sering digunakan untuk mengirimkan data dari web server ke browser untuk menampilkan halaman website. Contoh website yang menggunakan HTTP. HTTPS adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Dapat Anda temukan ketika mengunjungi sebuah website yang memiliki fitur untuk melakukan transaksi pembayaran atau fasilitas untuk login. Perbedaan HTTP dan HTTPS akan terlihat ketika Anda mengakses situs HTTP. Kebanyakan website yang menggunakan HTTPS akan otomatis melakukan redirect ke HTTPS ketika diakses melalui HTTP. Selanjutnya contoh-contoh dari HTTPS.